kita sebagai umat Islam di Indonesia yang kita semua ahli sunnah wal jamaah mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya adalah ketika melihat maksiat itu apa seharusnya kita membenci pelakunya atau malah justru menunjukkan simpatik dengan harapan bisa dibina. Jadi supaya kita amar ma'ruf nahi mungkar itu pakai ukuran yang dipakai ulama. Qadimah ya, misalnya gini, ada orang mabuk di jalan. Itu dia melakukan kemungkaran, jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk, atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja, tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur, malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat, yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarrun minhu. Jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti agak gimana gitu. Dan ternyata kalau ditegur malah gak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan nih. Kalau ditegur gak sholat, kalau dibiarin tetap sholat, mendingan nggak negur. Asal di hati kamu, jangan-jangan nanti nggak ada pemandangan kalau ditegur lah, itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah, itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih islami, dengan perhitungan-perhitungan haqqullah wa rasulih, insya Allah itu ditoleransi. Nah, di antara makalah yang ini contoh ini untuk anak-anak begi, untuk PSG. Tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja, enggak niat sombong. Saya tuh kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa. Jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini, orang sekarang tuh nggak siap dakwah orang yang ahli maksiat. Dulu tuh zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun, karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua, itu orang Jawa nguyai segoro, sekarang soleh kok bu dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu, mungkin sebagian nanti itu mungkin biar barokah. Ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, nggak suka mabuk-mabukan, nggak suka togel, nggak suka judi. Terus fa'in kulta, ini yang mulai dialek gitu ya. Fa'in kulta itu andekan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al-fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah,
Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu mungqasimina fihim ilaman yakhdidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk, yang enggak benar, keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci, ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan, kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu, maksudnya tak, sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil, kan lumayan kan, supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kalau ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua, pinter yang digaji Allah kayak saya, yang digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saya dulu tuh sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak kok bisa ya, habis gaji tetap di Jogja pindah di kampung yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa, gajinya Kiai itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga. Rakus gak baik kan. Tapi Allah itu maha luas, masih gak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat gak masalah kan? Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran, ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdalah, ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu, mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'aradullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang, wah Imam Ghazali berarti NU kultural, ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum Mbah Hasyim Asy'ari, nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak, ya enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yudhirul bughda, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'aradu lah. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo, ini yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa, tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan dokter, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak muqata'ahnya karena niat bina ya, bukan koalisi, bukan malah nanti kayak tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik, jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah, itu hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampai enggak cerita saya. Ya ini jelas, nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah ya. Jadi nanti yang kitab naskahnya beda, itu di Ihya-nya ikut apa? Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah, bab cara merasa empati, kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali, dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal. Itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah isqala wa allafa baina qulubihim.
Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafa, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu demi nahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa'alafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencintai. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak ide sak miliar seneng wong elek, enggak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Itu kan susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang nggak pernah berbuat baik sama Anda, enggak bisa. Tapi walakin nawaha allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang gak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu gak pati cocok. Sama orang yang gak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA gak bisa seneng. Ketemu pertama di bus seneng. Yang bisa ngatur itu siapa kalau gak Allah? Meskipun cara kaidah witing trisno jalaran kulino, tapi nak Allah menghendaki pandangan pertama seneng, pandangan 9 tahun bosen. Tidak kurang cara. Kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa, ya Allah ya muqallibal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu kan. Suaminya nggak mau berdoa gitu karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa, tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Tapi walakinna Allah alafa. Jadi kalau urusan, makanya jenengan harus syukur. Bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Padahal nggak jelas asal usulnya piye. Terus, tapi saya sudah 4 tahun, kalau 5 tahun ngajar di sini. Tiap di Jakarta katanya harus ya, harus. Itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajib termasuk dosa besar. Karena berarti musyarri apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya, di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarri, berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masruat, ada syariat ini sudah sempurna.